Guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Zhang Roshi berdiri di sana tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa si penipu tua memanggilnya. Di bawah tatapan semua orang, dia merasakan rasa takut yang menusuk. Wajahnya semakin pucat dan fluktuasi kekuatan di dalam tubuhnya semakin intens seiring waktu. Dia menoleh, menatap Yangge dengan tatapan bertanya, sehingga Yangge bertanya dengan suara berat. "Pak Tua, Anda tidak bercanda kan?" Si penipu tua menjawab dan serius. "Bagaimana mungkin saya bercanda tentang hal seperti itu? Kalau begitu, jelaskan dengan jelas bagaimana Roshi bisa membantu Anda menyegel jiwa roh suci." Bukan hanya Yangke memiliki pertanyaan ini, tetapi semua orang juga. Lagi pula, Zhang Roshi tampak biasa saja. Kultivasinya hanya di tingkat ketiga alam sumber Do. Dengan begitu banyak kaisar yang mulia yang hadir, tapi si penipu tua tidak akan memilihnya untuk membantu. Tanpa diduga, si penipu tua menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. "Saya tidak bisa mengatakannya. Jika kalian percaya pada saya, maka biarkan dia datang. Jika kalian tidak percaya pada saya, tidak ada yang bisa saya lakukan." Yangge berkata dengan tegas. "Bagaimana saya bisa mempercayai Anda jika Anda tidak menjelaskan?" Laki tua itu merentangkan tangannya dan berkata, "Kalau begitu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Begitu segalanya benar-benar hancur, dia mungkin harus melakukan pembantaian di laut bintang yang hancur ini sebelum jiwa roh suci itu kembali tertidur. Pada saat itu, kalian semua harus berdoa untuk diri kalian sendiri." Ekspresi Yangke tampak buruk. Laki tua ini bertindak misterius dan dia tidak punya cara untuk membantunya, yang benar-benar menjengkelkan. Saat itu Zhang Roshi tiba-tiba berkata, "Tuan, jika saya bisa menenangkan Sioski, saya bersedia mencoba. Tapi situasi Anda sendiri sekarang..." Yangke melentang kening. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Zhang Roshi. Dia tampak sangat gelisah dan aura di dalam tubuhnya menjadi aneh. Meskipun situasinya tidak seserius Musyoki, itu juga tidak optimis. "Saya baik-baik saja," kata Zhang Roshi sambil mencerucutkan bibir merahnya. "Tuan, tolong lepaskan saya." Penipu tua itu mendesak. "Jika Anda ragu lebih lama lagi, akan terlambat begitu saya benar-benar rusak. Dan sebaiknya saya katakan sesuatu. Situasi kedua gadis itu pada akhirnya disebabkan oleh reaksi berantai. Menyelesaikan masalah segel akan menyelesaikan masalah yang lain juga." Yangke tampak bingung, tetapi ekspresi tulus penipu tua itu membuatnya agak percaya. Dia bertanya dengan suara berat, "Apa bahaya yang akan ditimbulkan metode Anda pada Roshi?" "Tidak membahayakan nyawanya, saya hanya perlu mengambil setetes darah esensinya." "Darah esensi?" Yangke tercengang. Dia semakin merasa bahwa penipu tua itu tidak hanya berbicara omong kosong. Zhang Roshi memiliki kekuatan garis keturunan yang aneh di dalam dirinya. Yangke tidak pernah mengerti apa kekuatan garis keturunan itu. Sekarang setelah penipu tua itu mengatakan dia akan mengambil setetes darah esensi Zhang Roshi, jelas bahwa dia tahu garis keturunan Zhang Roshi luar biasa. Mungkin garis keturunan itu mengandung beberapa efek unik yang dapat membantunya menyegel jiwa roh suci. Bagaimana dia bisa melihat itu? Yangke menjawab dengan suara berat, lalu terbang bersama Zhang Roshi. Sesaat kemudian, keduanya tiba di hadapan si penatua itu. Lelaki tua itu tersenyum lembut pada Zhang Roshi dan berkata, "Garis kecil, tenanglah, tidak ada yang akan menyakiti Anda." Zhang Roshi mengangguk sedikit dan menarik nafas dalam-dalam, mempersiapkan diri. Tiba-tiba lelaki tua itu melirik Zhang Roshi lagi dan berseru dengan terkejut, "Pakaian Anda cukup bagus. Dari mana Anda mendapatkannya?" Mendengar ini Yangke terkejut, karena di balik pakaian luar Zhang Roshi terdapat harta karun kekaisaran pelindung, jubah pelangi ponik. Harta karun kekaisaran pelindung ini sangat berharga dan memiliki kemampuan pertahanan yang menakjubkan. Zhang Roshi telah mengenakannya dekat dengan kulitnya sejak ia mendapatkannya. Ketika lelaki tua itu mengatakan pakaiannya bagus, dia tentu saja tidak merujuk pada pakaian luarnya.
melainkan jubah pelangi ponik yang tersembunyi di bawahnya. Apa yang sedang direncanakan laki tua ini? Bagaimana dia bisa melihat itu? Yangke tidak menjadi waspada. Namun Zhang Roshi tidak waspada, hanya berkata, "Seorang teman memberikannya kepada saya." "Seorang teman?" Bibir laki tua itu berkedut, lalu ia terkekeh. "Jika Anda bertemu teman itu lagi, sampaikan salam saya padanya. Katakan padanya, saya sangat merindukannya." Zhang Roshi berseru kaget. "Senior mengenalnya?" "Sudah lama sekali," jawab laki tua itu dengan ramah. Keduanya mengobrol, tetapi hati Yangke bergejolak, matanya membelalak seolah-olah ia melihat hantu di siang bolong. Ia tiba-tiba menyadari bahwa lelaki tua ini sama sekali tidak misterius seperti yang terlihat. Sebaliknya, ia cukup sulit dipahami. Karena jubah awan ponik milik Zhang Roshi berasal dari negeri 4 musim, dan menurutnya, orang yang memberinya harta karun kekaisaran ini adalah roh suci kuno Kyoki. Kyoki tampaknya adalah tunggangan Kaisar Waktu. Setelah kematian Kaisar Waktu, Kyoki tertidur di negeri 4 musim hingga munculnya kuil waktu. Setelah itu, Kyoki meninggalkan negeri 4 musim dan pergi berkeliaran bebas di suatu tempat yang tidak diketahui. Kyoki adalah binatang buas kuno yang ganas, haus darah secara alami. Ketika muncul dari tanah 4 musim, ia mengejutkan Go Sweeting dan yang lainnya yang menjaga pintu keluar. Untungnya, Kyoki tidak berniat melukai mereka. Jika tidak, Go Sweeting dan yang lainnya pasti akan mati. Tapi sekarang, laki tua ini sepertinya mengenal Kyoki. Siapakah laki tua ini? Yangke sudah merasakan sesuatu yang aneh tentangnya, dan sekarang ia semakin diselimuti misteri. Mengapa orang yang luar biasa seperti itu hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga alam sumber Do? Bagaimana saya harus memanggil Anda senior? Yang Roshi tampaknya akrab dengan laki tua itu, dan suasana hatinya yang sebelumnya gelisah dan tegang perlahan-lahan mereda. Yangke juga dengan cepat menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan seksama. Lelaki tua itu membuka mulutnya dan mengucapkan beberapa kata. Yangke tampak benar-benar bingung karena dia sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Yang Roshi mengangguk dan berkata, "Saya ingat, jika saya bertemu dengannya lagi, saya akan menyampaikan pesan ini. Namun, saya tidak tahu kemana dia pergi. Dia menghilang setelah memberi saya gaun ini terakhir kali." Saat berbicara, Zhang Roshi tiba-tiba sedikit terhuyung dan hampir jatuh. Untungnya, Yangke beraksi cepat dan menangkapnya. "Baiklah, darah esensi telah terekstraksi. Anda harus istirahat sebentar," kata laki tua itu sambil tersenyum. Baru kemudian Yangke menyadari bahwa setetes darah merah telah melayang di atas jari laki tua itu. Darah itu tampak hidup, menari di ujung jarinya, tampak sangat tidak stabil, dan memancarkan aura yang sangat aneh. Yangke bahkan tidak tahu kapan dia mengekstrak darah esensi itu. Alasan Yang Roshi tiba-tiba terhujung jelas karena ia sedikit melukai energi vitalnya. Tetapi setetes darah esensi bukanlah masalah besar, dan dia akan pulih setelah beristirahat. Setelah mendapatkan darah esensi, ekspresi laki tua itu langsung berubah menjadi sangat serius. Energi internalnya melonjak, menyelimuti darah esensi, dan dia menunjuk dahi Mushoki dengan kecepatan kilat. Namun roh kupu-kupu langit ilusi tiba-tiba menjadi sangat gelisah, seolah-olah telah bertemu musuh alami. Terus-menerus mengempakkan sayapnya dan memancarkan gelombang energi ilusi. Yangke yang pernah mengalami kerugian besar sebelumnya tentu saja mengetahui kekuatan seni ilusi ini. Tepat ketika dia hendak mundur dengan tergesa-gesa, dia menemukan bahwa energi ilusi sepenuhnya terblokir saat bertemu dengan darah esensi Zhang Roshi. Bahkan tidak menimbulkan riak. Tanpa menemui perlawanan apapun, laki tua itu mengoleskan darah esensi ke dahi Mushoki. Darah esensi itu meledak, membentuk tanda merah tua di dahi Mushoki sebelum memasuki tubuhnya. Saat darah esensi menghilang, aura Mushoki dengan cepat stabil, dan kupu-kupu langit ilusi secara bertahap tertarik ke dalam tubuh Mushoki oleh kekuatan hisap misterius. Berubah kembali menjadi tanda kupu-kupu yang tercetak di pipinya. Dengan erangan lembut, Mushoki ambruk lemas, matanya terpejam rapat. Yangke menurunkan tangan lainnya dan dengan cepat menopangnya, mengamati dengan seksama bahwa nafas Mushoki teratur. Dia kemungkinan besar tertidur dan tidak terluka. Krisis mengerikan telah datang secara tak terduga dan berakhir dengan cara yang sama tak terjelaskan.
membuat semua orang ketakutan untuk beberapa waktu. Baru setelah krisis itu berakhir, semua orang menyadari bahwa mereka berkeringat dingin. "Tuan, saya sangat mengantuk," Yang Roshi tiba-tiba berkata, mengikuti jejak Musyoki dan tertidur lelap. "Lumayan, anak muda, Anda punya 2 wanita di kiri dan kanan Anda, menikmati yang terbaik dari kedua dunia. Saya sangat iri." Pria tua itu terkekeh menatap Yangke dengan senyum mengejek. Wajah Yangke memerah. "Pak tua, apakah benar-benar pantas bagi Anda ya untuk begitu tidak menghormati usia Anda?" kata Yangke. Pria tua itu menjawab, "Saya juga pernah muda, itu bukan masalah besar." Sambil berbicara, dia mengedipkan mata pada Yangke, bertingkah sangat genit. Yangke berkata dengan serius, "Pak tua, jangan bertele-tele. Saya salah paham sebelumnya, mengira Anda seorang penipu. Sekarang saya menyadari Anda benar-benar seorang ahli tipu daya." Pria tua itu tertawa. "Saya hanya sedikit lebih pandai menipu daripada yang lain. Jangan khawatir." Yangke mengangguk. "Pak tua, karena Anda bisa melihat bahwa darah esensi Roshi dapat menekan jiwa roh suci, Anda pasti tahu jenis garis keturunan apa yang dimilikinya. Bisakah Anda memberitahu saya?" Mendengar itu, ekspresi laki tua itu langsung menjadi serius. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Saya tidak bisa memberitahu Anda itu. Dia akan mengetahuinya sendiri ketika dia menjadi lebih kuat. Tapi saya punya nasihat untuk Anda." "Apa?" "Bimbing dia ke jalan yang baik. Jika dia berbuat jahat, alam bintang pasti akan kacau," kata laki tua itu dengan sungguh-sungguh. Yang menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah seserius itu?" Laki tua itu memandang Yang Roshi yang tidak sadarkan diri. Matanya yang tampak berkabut berkilat tajam dan berkata dengan suara berat, "Jika dia tumbuh hingga batas kemampuannya, kekuatan yang bisa dia lepaskan akan lebih mengerikan daripada Wukuang." "Wukuang? Wukuang yang mana?" tanya Yangke sambil merutan kening. Lelaki tua itu berkata pelan dengan sengaja, "Sang Kaisar Agung, pemakan surga." Yangke tidak bisa menahan diri untuk meneludah dan berkata dengan terkejut, "Pak tua, Anda benar-benar tahu nama Kaisar pemakan surga?" Jika bukan karena laki tua itu menyebutkannya, Yangke sama sekali tidak akan tahu nama Kaisar penekan surga, karena penelan surga hanyalah gelar, bukan nama. Wu Mengcuan mengaku sebagai keturunan Kaisar penelan surga dan Yangke menduga bahwa nama keluarga Kaisar penelan surga adalah Wu. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan mengetahui nama Kaisar penelan surga dari laki tua ini. Bagaimana dia tahu? Yangke berkata dengan ekspresi sedih, "Pak tua, sebenarnya Anda siapa?" Orang tua ini tidak dapat melihat bahwa kekuatan garis keturunan Zhang Roshi luar biasa dan bahkan menyegel jiwa Roh Kudus dengan darah intinya. Dia juga mengenali binatang buas Kyoki dan mengetahui nama Kaisar pemakan surga. Jika dia mengatakan bahwa dia hanyalah kultivator tingkat 3 sumber do biasa, Yangke tidak akan pernah mempercayainya. "Saya juga tidak bisa memberitahu Anda itu." Yangke marah dan berkata dengan geram, "Lalu, apa yang bisa Anda katakan kepada saya?" Orang tua itu berpikir sejenak, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Yangke dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Berkultivasilah dengan baik. Majulah ke alam kaisar secepat mungkin. Masa depan alam bintang bergantung pada Anda. Pergi sana." Orang tua itu sama sekali tidak kesal. Dia hanya tersenyum dan meliriknya lalu berbalik. Ekspresinya serius dan berkata dengan lantang, "Semuanya, jika kalian dapat mendengarkan apa yang ini saya katakan, silakan segera meninggalkan tempat ini. Tempat ini sangat berbahaya. Jika kalian tinggal di sini lebih lama lagi, nyawa kalian akan terancam." Liang Qiu tertawa dan berkata, "Anda orang tua sungguh menarik. Kami tentu tahu apakah itu berbahaya atau tidak. Mengapa kami perlu Anda mengingatkan kami?" Sebelumnya, laki tua itu dengan mudah menetralkan kekuatan tombaknya. Jadi dia tahu bahwa meskipun laki tua ini hanya berada di tingkat ketiga alam sumber do, kekuatannya tak terukur. Karena itu dia tidak berani meremehkannya. Jika itu adalah kultivator alam sumber do lain yang berbicara seperti ini, dia pasti sudah menghancurkannya dengan tombaknya. "Anda tampaknya memiliki banyak pengetahuan. Mengapa Anda tidak memberitahu kami kaisar mana yang meninggalkan tulang-tulang ini?"
Liang Qiu mengubah topik pembicaraan, kembali membahas kerangka yang tersembunyi di lubang hitam. Sebelumnya, karena segala jiwa suci Musyuki tiba-tiba pecah, perhatian semua orang tertuju padanya, dan tidak ada yang perhatikan kerangka kaisar dan cincin spesial. Tetapi sekarang krisis segel jiwa suci telah teratasi. Perhatian semua orang secara alami beralih kembali ke cincin spesial. Kata-kata Liang Qiu memang tepat sasaran, dan semua orang menatap laki tua itu dengan rasa ingin tahu, berharap dia bisa memberikan penjelasan. Ekspresi laki tua itu serius saat dia berkata, terlepas dari kaisar mana yang meninggalkannya, itu tidak lagi penting. Pertempuran antar kaisar saat itu sangat sengit. Matahari dan bulan tertutup kabut, dan hanya sedikit yang selamat. Semua harta karun lainnya hancur. Tidak mungkin ada sesuatu yang berharga di dalam cincin spesial itu. Jadi kalian bahkan tidak perlu memikirkannya. Anda pikir saya akan percaya Anda? Liang Qiu mencibir. Saya percaya pada senior. Langsung tiba-tiba melangkah maju dan berteriak. Liang Qiu meliriknya dan mengerutkan bibir. Langsung adalah putri kaisar bulan terang. Dan karena dia telah membela laki tua itu saat ini, dia tidak mungkin membantah. Langsung berkata, senior, bahaya apa yang ada di sini? Jika memungkinkan, bisakah Anda memberitahu kami? Lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata, sangat berbahaya. Nona Lan, penting untuk membawa orang-orang Anda dan segera meninggalkan tempat ini. Setelah mendengar itu, langsung berpikir sejenak dan mengangguk. Karena senior telah berkata demikian, maka junior akan pamit dulu. Jaga diri senior. Sambil berbicara, dia menatap Yang Ge dan melihat ekspresi acuh tak acuhnya, tidak mencoba membujuknya. Sebaliknya, dia menatap para pendekar yang menyaksikan dari kejauhan dan berteriak. Saudara-saudari, senior dari wilayah selatan, jika kalian percaya pada saya langsung, maka segera tinggalkan tempat ini. Setelah mengatakan itu, dia segera melesat pergi, meskipun Xiao Chen agak enggan. Sebagai pelindung bunga yang berkualifikasi, dia tentu saja tidak akan meninggalkan sisi Lansun dan mengikutinya. Begitu dia pergi, banyak elit dari wilayah selatan di antara para pendekar yang telah menyaksikan dari jauh, melepaskan harta rahasia mereka dan pergi. Ini menunjukkan pengaruh besar Istana Dewa Bintang di wilayah selatan. Tidak ada orang lain yang dapat mencapai efek seperti itu. Beberapa ratus dari ribuan orang menghilang dalam sekejap. Xia Sheng, Xiu Baiyi, dan Murong Xiu berbisik. Di antara mereka sendiri tampaknya setuju bahwa laki tua itu tidak hanya berpura-pura. Mereka diam-diam mengirim pesan kepada Yang Ke dan segera pergi juga. Jika hanya Xia Sheng seorang diri, dia mungkin tidak akan pergi. Lagi pula dia juga seorang kultivator alam kaisar. Tetapi dengan Xiu Baiyi dan Murong Xiu bersamanya, dia harus mempertimbangkan keselamatan mereka dan tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Yoshi, Anda juga pergi. Laki tua itu berbalik dan melihat ke arah Yoshi. Dengan tenang merintahkannya. Yoshi mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya bisa berada dimanapun saya mau. Tidak ada yang bisa memerintah saya. Sebagai putra seorang kaisar agung, dia tentu saja sangat sombong. Meskipun laki tua itu telah bertindak agak mengejutkan sebelumnya. Masih terlalu dini baginya untuk merintahnya. Mendengar ini, lelaki tua itu mulai nafas, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya, mengirimkan seberkas cahaya melesat ke arah Yoshi dengan kecepatan kilat. Ekspresi Yoshi berubah, dan dia buru-buru mengaktifkan Kaisar Yuannya, mundur dengan cepat untuk menghindari serangan itu. Namun yang mengejutkannya, cahaya itu sangat cepat. Mustahil baginya untuk menghindar, dan bahkan Kaisar Yuan pelindungnya sama sekali tidak efektif. Cahaya itu langsung mengenainya. Yoshi tak kuasa menahan diri untuk tidak terhuyung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Pak Tua, berani-beraninya Anda menyergap dan melukai seseorang. Liang Qiu marah sekaligus terkejut. Ia marah karena laki tua itu begitu tidak tahu malu, menyerang tanpa peringatan, dan terkejut karena bahkan Yoshi pun tidak mampu menahan serangan mendadaknya. Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Cigiu, Wu Chang, dan banyak kaisar yang mulia lainnya juga memasang ekspresi muram. Mereka telah mencapai status kaisar yang mulia di lautan bintang yang hancur, sepenuhnya berharap untuk berkeliaran bebas di seluruh alam bintang. Tetapi sebelum mereka meninggalkan lautan bintang yang hancur, seorang lelaki tua telah berulang kali menghancurkan moral mereka.
Jika dia bisa dengan mudah menyergap Yosi, bukankah menyergap mereka akan semudah membalikkan telapak tangan? Mereka tidak boleh meremehkan siapapun yang bertemu dengan kultivator alam sumber dua lagi. Atau mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Sementara itu, Liang Qiu yang marah telah menghunus tombaknya, tampaknya siap untuk bertarung dengan laki tua itu sampai mati. Yoshi sebelumnya menyebutnya teman yang sangat menyentuh hati Liang Qiu, dan sekarang Yoshi sedang dalam kesulitan. Dia tentu saja tidak akan tinggal diam. Tapi sebelum dia sempat bergerak, Yoshi tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghalangi jalannya dan berteriak. "Saya baik-baik saja, jangan gegabah." Liang Qiu berbalik menatap Yoshi dan heran, namun Yoshi tetap tenang, melirik telapak tangannya dengan bingung. Detik berikutnya tubuhnya gemetar dan dia menatap laki tua itu dengan ngeri. "Anda!" Laki tua itu mengangkat jarinya dan dengan lembut menyuruhnya diam. Yoshi mengerti dan dengan cepat menelan kata-katanya dengan sungguh-sungguh, menggenggam tangannya dan berkata, "Saya Yoshi bodoh dan sombong dan berbicara kasar. Tolong jangan salahkan saya, senior." Kata-katanya menyebabkan kegemparan. Semua orang menatapnya dengan tidak percaya, sangat terkejut. Yoshi adalah putra kaisar hantu, memiliki bakat luar biasa dan sekarang berada di alam kaisar. Bisa dikatakan bahwa di seluruh alam bintang, selain beberapa individu yang mampu membuatnya tunduk dan patuh, tidak ada orang lain. Bahkan jika lebih kuat darinya, yang mungkin bisa memancing kata-kata seperti itu darinya. Namun sekarang, menghadapi lelaki tua ini, sikap dan nadanya penuh hormat, bahkan sedikit rendah hati. Putra seorang kaisar bersikap rendah hati di hadapan seorang laki tua di tingkat ketiga alam sumber do. Menyebut dirinya sebagai junior, apa yang sedang terjadi? Namun ini membuat semua orang mengerti. Serangan laki tua itu sebelumnya bukanlah serangan mendadak, melainkan pesan yang disampaikan kepada Yoshi. Melalui pesan inilah Yoshi mengetahui identitasnya yang menjelaskan sikap hormatnya. Pria tua itu terkekeh dan berkata, "Ini adalah upaya terakhir. Saya harap Tuan Muda Yoshi tidak keberatan dengan kenekatan saya." Yoshi berkata dengan suara berat, "Senior, Anda terlalu memuji saya." Pria tua itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, bawa mereka pergi sekarang." Yoshi berkata, "Saya akan menuruti perintah Anda, senior." Sambil berbicara, dia melirik ke atas dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika Anda tidak ingin mati, ikutlah dengan saya." Liang Qiu berkata dengan enggan, "Benarkah kita akan pergi? Masih ada satu di sana." Sebelum dia selesai berbicara, dia menyadari tatapan dingin Yoshi yang menatapnya. Dinginnya tatapan itu menusuk tanpa emosi apapun, membuat jantung Liang Qiu berdebar kencang. Dia kemudian melututkan bibirnya dan berkata, "Ayo pergi." Yoshi mengalihkan pandangannya, sosoknya kabur dan dia melesat pergi ke kejauhan. Meskipun Cigue dan yang lainnya penuh keraguan, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Tinggal di sini sekarang akan tidak menghormati Yoshi. Istana Ahan, tempat Cigue tinggal, juga berada di wilayah timur. Menyinggung Yoshi pasti akan membawa konsekuensi buruk. Dengan suara gemuruh, hampir semua kultivator alam kaisar pergi. Wu Chang mempertimbangkan masalah itu dengan cermat dan akhirnya ikut pergi. Lagi pula, bahkan keturunan Kaisar Lansun dan Yoshi telah dibujuk untuk pergi oleh laki tua ini. Dan dilihat dari reaksi Yoshi, lelaki tua ini mungkin adalah seseorang yang luar biasa. Tidak perlu baginya untuk melebih-lebihkan. Tinggal di sana kemungkinan akan membahayakan nyawa. Tidak hanya kultivator alam kaisar yang pergi, tetapi sebagian besar kultivator alam sumber do yang tersisa juga pergi. Dalam sekejap mata, kurang dari 1.000 kultivator alam sumber do yang tersisa mengamati situasi. Kultivator alam sumber do ini mungkin tidak mendapatkan banyak manfaat dari laut bintang yang hancur. Jadi meskipun bujukan laki tua itu sungguh-sungguh, dia tidak dapat meyakinkan mereka untuk pergi. Sisa-sisa kaisar dan cincin spesial di dalam lubang hitam itulah yang benar-benar menarik mereka. "Bukankah kalian akan pergi?" Pria tua itu merutkan kening ketika melihat Yang Ke masih berdiri di sana. Yang Ke berkata dengan suara berat, "Katakan dulu bagaimana situasi garis keturunan Rossi dan saya akan segera pergi." Pria tua itu berkata, "Anda akan mengetahuinya nanti."
Jika Anda tidak memberitahu saya akan mengikuti Anda. Yangke tampak seperti orang yang tidak tahu malu. Pria tua itu menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali, lalu menyeringnya dan berkata, Anda benar-benar tidak tahu malu. Nak, bagaimana mungkin Wezisan menerima murid seperti Anda? Ekspresi Yangke sedikit berubah. Dia bertanya, bagaimana Anda tahu saya berasal dari istana Ilahi Qingyang? Dia sama sekali tidak mengungkapkan informasi ini sejak dia tiba. Pria tua itu terkekeh dan menunjuk ke suatu titik di tubuh Yangke. Yangke tiba-tiba menyadari bahwa token emas Qingyang yang dia simpan dekat tubuhnya itulah yang mengungkapkan rahasia ini. Dia telah mengeluarkan token emas Qingyang dari cincin spesialnya dan menyimpannya dekat tubuhnya agar dia dapat dengan mudah merasakan pesan dari Xiao Baiyi dan Murong Xiao. Dia tidak menyangka bahwa detail sekecil itu pun akan diperhatikan oleh laki tua itu. Laki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti ayah, seperti anak. Jika saya bertemu Wezisan lagi, saya akan memastikan dia mengusir Anda dari sekte ini. Pria tua itu berbicara dengan nada arogan seolah-olah Wezisan menuruti setiap perintahnya. Yangke mencibir, Anda bicara seolah-olah Anda adalah kaisar dunia fana. Tampaknya Tuan Istana Wezisan dibesarkan oleh kaisar dunia fana. Jika ada seseorang di dunia ini yang bisa merintahkannya sesuka hati, itu pasti kaisar dunia fana. Namun kaisar dunia fana adalah pengembara yang bebas, sulit ditangkap dan tidak terduga, tanpa tempat tinggal tetap. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Batas bintang sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Mata pria tua itu melebar karena terkejut. Anda juga tahu itu? Kata Yangke dengan nada meremehkan. Anda semakin sombong. Pembohong tua ini mungkin memang orang yang luar biasa. Dia tahu begitu banyak rahasia, mengenal begitu banyak orang. Dan bahkan Joshi memperlakukannya dengan sangat hormat. Dia bukan orang biasa. Tetapi jika dia mengatakan bahwa dia adalah kaisar dunia fana, Yangke sama sekali tidak akan percayanya. Alasannya sederhana, ini adalah lautan bintang yang hancur. Laut bintang yang hancur hanya dapat diakses oleh pendekar alam sumber Do. Pendekar alam kaisar tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Bahkan dengan kultivasi kaisar debu merah yang menakjubkan, mustahil baginya untuk mencapai tempat ini. Jika memaksa menerobos penghalang hanya akan mengacaukan laut bintang yang hancur, menyebabkannya runtuh. Laki tua itu tersenyum tipis mengabaikan Yangke dan berbalik untuk melihat para pendekar alam sumber Do yang tersisa. Dia mendesah pelan berkata, manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Orang-orang ini jelas masih di sini untuk mendapatkan beberapa keuntungan, terutama sekarang setelah semua pendekar alam kaisar pergi. Mengurangi pesaing kuat mereka dan membuat mereka agak bersemangat dan ingin mencoba. Setelah berpikir sejenak, laki tua itu berkata dengan lantang, kalian hanya tinggal untuk mendapatkan cincin spesial itu. Karena itu, maka saya akan mengabulkan keinginan kalian. Semua orang menatapnya dan curiga, bertanya-tanya apa maksud laki tua ini. Tepat saat itu, laki tua itu tiba-tiba bergerak dan kecepatan luar biasa. Tiba tepat di depan lubang hitam. Dia membuat semacam segel tangan magis dan salah satu tangannya bersinar terang saat dia menjangkau ke dalam lubang hitam. Apa yang sedang dilakukan orang tua ini? Mungkinkah dia mencoba mengambil cincin spesial itu? Dia memiliki kemampuan seperti itu. Lihat, tangannya benar-benar ada di dalam sana. Apa yang ada di dalam? Wow, cahayanya sangat menyilaukan. Saya tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Suara gaduh meletus saat semua orang menatap dengan mata terbelalak pada tindakan laki tua itu. Bahkan Yangke sangat ngeri. Sejak lubang hitam terbentuk, dia jelas merasakan fluktuasi kekuatan spesial. Dengan kata lain, ada ruang aneh lain yang dalam lubang hitam, tetapi ruang ini sangat tidak stabil. Bahkan seseorang yang mahir dalam kekuatan spesial seperti dia pun tidak akan berani masuk begitu saja. Tak disangka, lelaki tua ini benar-benar bisa menjangkau ruang itu. Apakah dia juga mahir dalam kekuatan spesial? Yangke merasakannya, tetapi tidak mendeteksi fluktuasi kekuatan spesial apapun. Setelah mengamati dengan cermat untuk beberapa saat, ekspresi Yangke tiba-tiba menjadi aneh. Saat kemudian laki tua itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah dan tiba-tiba menarik tangannya kembali. Saat cahaya menghilang, sebuah cincin spesial kuno muncul di tangannya. Kerumunan meledak dalam keriuhan.
Mata mereka menyala dengan keinginan saat mereka menatap cincin itu. Suara menelan ludah terdengar naik turun. Melihat sekeliling, cari-cari kerangka di lubang hitam itu sekarang kosong. Dia benar-benar mengeluarkan cincin itu. Dia bisa melakukan hal seperti itu. Itu hanya keterampilan ilahi. Apa yang ada di dalam cincin itu? Pak Tua, silakan cincin spesial itu dan kami akan mengampuni nyawa Anda. Setelah laki tua itu mengeluarkan cincin spesial, kerumunan langsung bergejolak. Semua orang berteriak dan menjerit sambil diam-diam mengaktifkan kekuatan asam mereka, siap menerkam dan merebut kapan saja. Yangke menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, Pak Tua, Anda benar-benar membuat kesalahan kali ini. Mari kita lihat bagaimana Anda keluar dari sini. Meskipun kekuatannya sekarang cukup besar, menghadapi lebih dari 1000 kultivator alam sumberdo, dia tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir. Jika begitu banyak orang menyerbunya bersamaan, dia hanya akan bisa melarikan diri. Meskipun laki tua itu agak sulit dipahami, Yangke tidak berpikir dia bisa melawan 1000 orang sendirian. Laki tua itu tersenyum tipis dan berkata, mata mereka hanya tertuju pada cincin ini. Kalau begitu, mari kita berikan kepada mereka. Memberikannya kepada mereka? Yangke terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, laki tua itu sudah menjentikkan tangannya, melemparkan cincin spesial ke suatu tempat di kehampaan, dan berteriak dengan suara rendah. Jika Anda menginginkannya, rebut sendiri. Tidak jelas teknik apa yang digunakan laki tua itu, tetapi cincin spesial itu tiba-tiba meledak menjadi bola cahaya dan terbang jauh dengan kekuatan guntur. Bajingan tua itu mencari kematian, membuang cincin itu. Tunggu saja, saya akan membalas dendam setelah saya merebut cincin spesial itu. Berhenti berdebat, cepat kejar. Dengan cincin spesial ini, Anda bisa menghemat 500 tahun kultivasi. Segera sinar cahaya melesat keluar dan semua pendekar bela diri berubah menjadi garis-garis cahaya, mengejar arah tempat cincin spesial itu dilemparkan. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 orang lenyap tanpa jejak. Lelaki tua itu memperhatikan sosok mereka yang menjauh dan mendecakkan lidah. Jika saya tahu metode ini akan sangat efektif, mengapa saya bersusah payah? Dia tampak kesal lalu menoleh ke Yangke dan berkata, Nak, apakah Anda tidak akan mengejarnya? Itu adalah cincin spesial Kaisar Agung, berisi harta kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai macam ramuan. Jika Anda bisa mendapatkannya, kenaikan pangkat Anda menjadi kaisar terhormat akan segera tiba. Nadanya suaranya penuh rayuan, jelas mencoba membuat Yangke pergi juga. Tapi Yangke mencibir. Pak Tua, Anda pernah berkata bahwa selama pertempuran para kaisar hanya sedikit yang selamat, semuanya hancur. Tidak ada yang bagus di dalam cincin itu. Jadi mengapa saya harus mengejarnya? Dia berhenti sejenak lalu tersenyum licik. Lagi pula, cincin spesial itu masih di sini. Yang terbang keluar tadi hanyalah palsu. Kenapa saya harus mengejarnya? Laki tua itu menatap Yangke. Bagaimana Anda bisa melihat menebusnya? Ilusi saya seharusnya tidak bisa menebusnya. Yangke mengangguk. Ilusi Anda memang hebat, tapi Anda bahkan tidak memasukkan tangan Anda ke dalam lubang hitam itu. Jadi bagaimana Anda bisa mengambil cincin itu? Selain itu, tulang-tulang dan cincin itu tampak dekat, tetapi kenyataannya jaraknya sangat jauh. Bagaimana mungkin Anda bisa meraihnya hanya dengan jangkauan? Apa yang tampak dekat hanyalah ilusi yang disebabkan oleh tumpang tindih spesial. Laki tua itu berseru kaget. Anda memiliki mata yang tajam, jadi Anda masih di sini karena menginginkan cincin itu. Yangke berkata, saya hanya ingin mengetahui situasi kekuatan garis keturunan Rossi. Saya benar-benar tidak bisa memberitahu Anda ini. Anda akan mengerti di masa depan. Entah mengapa laki tua itu menjadi bungkam setiap kali kekuatan garis keturunan Rossi disebutkan. Saya harus melakukan sesuatu. Anda harus segera meninggalkan tempat ini. Tempat ini sangat berbahaya. Hidup atau mati Anda tidak terlalu penting, tetapi kedua gadis dalam pelukan Anda tidak boleh terluka sedikit pun. Melakukan sesuatu. Apa yang harus Anda lakukan? Yangke terkejut. Pria tua itu langsung menyerbu ke arah lubang hitam, ekspresinya serius. Yangke tidak yakin apakah itu hanya imajinasinya,
tetapi dia melihat sedikit tekad yang teguh dan keagungan tragis di mata pria tua itu. Bahkan rasa ketidakpedulian terhadap hidup dan mati. Sesampainya di lubang hitam, dia dengan cepat membentuk segel tangan dan membanting tangannya ke atasnya. Sebuah riak menyebar di depan lubang hitam, seolah-olah pintu tak terlihat telah dibuka, dan pria tua itu langsung melewatinya, bergegas masuk ke dalam lubang hitam. Setelah riak mereda, sosok pria itu menghilang, dan kerangkanya pun menghilang secara misterius. Hanya lubang hitam yang tersisa. Fluktuasi kekuatan aneh terpancar dari lubang hitam, kekuatan yang agak familiar bagi Yangke. Dan sebuah pikiran terlintas di benak Yangke. Dia dengan cepat mengambil selembar giok dari cincin spesialnya. Selembar giok ini adalah yang disebut avatarnya dari Wu Mengcuan ketika dia membunuhnya. Menurut avatarnya, Wu Mengcuan tampaknya ingin menghancurkan selembar giok itu sebelum kematiannya, dan tidak diketahui rahasia apa yang terkandung di dalamnya. Gulungan giok itu diselimuti oleh batasan misterius yang sebelumnya telah coba ditembus Yangke tapi gagal. Sekarang dengan heran, Yangke menemukan bahwa fluktuasi kekuatan yang terpancar dari lubang hitam itu identik dengan aura yang terpancar dari gulungan giok, menunjukkan bahwa keduanya ditinggalkan oleh orang yang sama. Saat dia mengeluarkan gulungan giok itu, gulungan itu memancarkan cahaya samar, dan kemudian batasan di atasnya secara spontan terbuka, menciptakan resonansi aneh dengan fluktuasi kekuatan di lubang hitam. Sebuah kekuatan hisap yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari lubang hitam, mencoba untuk melahapnya. Yangke terkejut, ekspresinya berubah drastis saat dia mencoba pergi. Namun yang membuatnya ngeri, sekeras apapun dia mencoba, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Lubang hitam itu seperti mulut binatang buas yang terbuka, siap menelannya bulat-bulat. Setelahnya beberapa tarikan napas, Yangke tak berdaya. Pada saat sebelum ditelan, dia melambaikan tangannya, melemparkan Zhang Roshi dan Musyoki yang tidak sadarkan diri ke alam mistik kecil, dan juga membawa Liu Yan ke dalamnya. Setelah menyelesaikan semua itu, pandangan Yangke menjadi gelap, seolah-olah dia jatuh ke jurang tak berdasar, terjun ke bawah. Tidak ada cahaya di sekitarnya dan jalan di bawah kakinya tampak tak berujung. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Dia merasakan kakinya menyentuh tanah yang keras, dan dengan bunyi gedebuk, dia mendapati dirinya berada di dunia yang aneh. Dunia ini tidak memiliki matahari, bulan atau bintang. Bahkan energi spiritual langit dan bumi sangat tipis. Namun seluruh dunia diselimuti cahaya merah yang menyeramkan. Melihat sekeliling, dia melihat darah merah mengalir di tanah di bawah kakinya. Darah ini sangat segar, mengeluarkan bau yang kuat dan menyengat, mengalir seperti aliran sungai yang tak terhitung jumlahnya ke laut. Perlahan-lahan berkumpul ke arah tertentu. Di sekelilingnya banyak anggota tubuh yang terputus dan daging yang hancur berserakan. Pemandangan yang mengerikan. Ini adalah... Yangke melihat sekeliling sejenak, ekspresinya berubah, dan dia berseru dengan suara rendah. Para seniman bela diri yang mati di laut asal. Darah dan anggota tubuh yang terputus yang dilihatnya jelas merupakan sisa-sisa dari para ahli bela diri yang baru saja meninggal. Karena semua anggota tubuh yang terputus dan mayat-mayat itu masih sangat segar dan tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Mereka semua ditelan di sini. Ekspresi Yangke muram, agak tidak percaya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.